أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Syu'bul iman lagi begitu terus. Ya, jadi satu pertemuan, mudah-mudahan bisa satu bang dari iman ini. Kita akan lihat berapa lama kita bisa menamatkan kitab ini, karena kita awali dari awal bulan Muharram di tahun baru 1445 Hijriah. Namun perlu Ustaz mengingatkan kembali para jamaah rahimakumullah. Ini pengingat yang paling sering Ustaz sampaikan kepada para jamaah. Hati-hati hadirnya kita di majelis ilmu, kalau sudah menjadi rutinitas, khawatir kehilangan esensi. Jadi hanya karena rutin aja kita hadir, sehingga merasa bebas kewajiban hanya dengan hadirnya saja. Karena sudah menjadi satu rutinitas, feel-nya kurang, rasanya kurang. Maka Ustaz ingatkan kembali para jamaah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau mengatakan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan kepada dia untuk jalan menuju surga. Maka dengan hadis itu, hadirkan dalam hati bapak, hati ibu, setiap kali melangkahkan kaki dari mulai langkahan pertama keluar dari rumah, bahwa saya hadir di majelis ilmu sebagai ikhtiar saya agar Allah mempermudah jalan saya menuju surga. Itu yang pertama. Maka saat keluar apa yang kita bacakan? La haula wala quwata illa billah. Setelah bismillahi tawakkaltu ala Allah. Jadi langkahnya jelas bahwa saya melangkahkan kaki ini, mengendarai mobil atau motor ini ke Masjid Besar Cikajang agar saya diberi kemudahan oleh Allah jalan menuju surga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling sering Ustaz ingatkan juga, bahwa barometer seseorang berilmu bukan dari banyaknya kitab yang telah ditamatkan, bukan banyaknya hafalan yang dia miliki, bukan pintarnya orang berbicara, tapi indikator seseorang berilmu, kata para ulama apa? Ziyadatul khasyah, bertambahnya rasa takut kepada Allah. Sehingga keterangan yang begitu masyhur mengatakan, laisal alim bikasratil hadis walakinnal alim bikasratil khasyah. Bukanlah seorang yang alim itu karena banyak hadisnya, banyak bicara, banyak hafalan, tapi orang yang alim itu adalah orang yang banyak rasa takutnya kepada Allah. Ini yang senada dengan firman Allah dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah di antara para hamba itu para ulama, artinya orang yang berilmu. Jadi ilmu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Maka sering-seringlah kita untuk mengevaluasi diri setiap kali pulang dari majelis ilmu. Bertambah enggak keimanan saya? Bertambah enggak rasa takut saya kepada Allah? Bertambah baik enggak akhlak saya kepada suami? Bertambah baikkah akhlak saya kepada istri? Bertambah baiknya sikap saya kepada orang tua? Bertambah bagus gak tutur kata saya kepada tetangga? Ukur oleh kita masing-masing sebagai indikator dari mencari ilmu. Karena kalau kita terjebak dalam satu rutinitas, akhirnya esensinya hilang. Ya, ketika satu kebiasaan menjadi rutinitas, kehilangan esensi ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai kegiatan-kegiatan majelis ilmu hanya perhatian kepada seremoni, tapi dia melupakan esensi atau tujuan utama dari majelis ilmu. Itu pengingat dari Ustaz kepada para jamaah, dan juga lebih dihususkan kepada diri Ustaz, agar Ustaz pun saat hadir untuk mengisi bukan cuma karena jadwal semata, tapi Ustaz hadir mengisi kajian itu sebagai bentuk tanggung jawab Ustaz kepada Allah atas ilmu yang Allah berikan kepada Ustaz, walaupun cuma sedikit. Setidaknya kelak di hadapan Allah Ustaz bisa menyampaikan ketika dimintai pertanggungjawaban mengenai ilmu, ya saya pernah menyampaikan kajian di masjid besar bersama para bapak dan bersama para ibu. Dan Ustaz juga berharap nanti di hadapan Allah para bapak dan ibu juga bisa bersaksi bahwa kita pernah bareng-bareng melaksanakan kajian ilmu seperti ini, dan semoga apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah, kita masuk ke mukadimah kitab. Ya. Jadi kalau lihat judulnya ini Mukhtasar Syu'bul Iman, atau ringkasan dari cabang-cabang iman.
Ya, penulis utama kitab ini ya Syu'bul Iman itu adalah Imam Al-Baihaqi. Itu penulis utama Imam Al-Baihaqi. Kok iman ada cabang-cabangnya? Ada, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata beliau, al-imanu bid'u wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha au fa'arfa'uha au fa'afdaluha. Cabang iman yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling atas, qaulu, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah, imatatul aza anit tariq, menghilangkan apa yang bisa mengganggu dari jalan. Wal haya, dan rasa malu, syu'batun minal iman, merupakan bagian dari cabang keimanan. Apa yang dimaksud dengan iman? Ini kita sering dengar ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sebagaimana di hadis Arba'in nomor 2 dulu kita pernah bahas. Jadi rukun agama itu ada 3: Islam, iman, ihsan. Yang paling sering disebutkan 2, Islam dan iman dan Islam. Kalau ada orang yang meninggal, kadang kita suka mengucapkan apa? Mudah-mudahan Allah menerima iman Islamnya. Lalu apa iman, apa Islam? Kata para ulama, iman dan Islam itu tahu aman. Tahu aman itu artinya saudara kembar. Iman dan Islam itu. Jika disebutkan dalam satu hadis bersamaan, maka maknanya berbeda. Tapi jika disebutkan dalam satu hadis berpisah, maka maknanya sama. Maksudnya, jika iman dan Islam disebutkan bersamaan, Islam iman, maka Islam ada maknanya, iman ada makna yang lain. Tapi kalau dalam satu hadis atau ayat disebutkan iman, maka maknanya Islam. Kalau disebutkan Islam, maka maknanya iman. Nah, kita akan coba membahas apa itu iman jika disebutkan dalam kondisi bersamaan dengan Islam. Para ulama mengatakan kalau iman itu berhubungan dengan amalan batiniyah, kalau Islam itu berhubungan dengan amalan zohiriyah. Maka kalau rukun Islam apa saja? Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Ini amalan batin atau amalan dohir? Amalan batin atau dohir? Pada nyebut dohir sieun batin, nyebut batin sieun dohir. Jadi bingung. Ini 5 ini amalan dohir atau batin? Dohir. Orang bersyahadat dia mengucapkan terdengar. Orang salat dia terlihat salat. Orang saum terlihat saum. Orang zakat terlihat zakat, begitupun orang haji terlihat. Itu amalan zahir. Tapi kalau iman, ada berapa rukunnya? 6. Apa saja itu? Iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada qadar. Ini zahir atau batin? Batin atau zahir? Yakin? Yakin? Yakin. Betul, ini amalan batin karena kita nggak lihat. Ini iman ke Allah mana nggak? Karena adanya di sini, di batin, nggak dohir. Kalau mengucapkan itu dohir. Tapi pada dasarnya iman itu amalan batin, sehingga para ulama membedakan Islam dan iman. Kalau Islam itu amalan dohir, kalau iman itu amalan batin, kata para ulama. Tapi dalam makna yang lain tadi disebutkan bahwa Islam itu bermakna iman, iman itu bermakna Islam. Artinya satu amalan seorang hamba, baik itu dohirnya ataupun
batinnya itu iman dan Islam. Maka sering kita katakan kalau ada yang meninggal, mudah-mudahan Allah menerima iman dan Islamnya. Berarti Allah menerima amalan batinnya, Allah menerima amalan zahirnya. Nah, itu mengenai iman dan Islam. Walaupun kalau diurut, mana yang lebih tinggi antara Islam dan iman? Yang lebih tinggi pasti ada urutan sesuai dengan disebutkan dalam hadis Jibril di hadis Arba'in nomor 2. Yang paling awal disebutkan itu Islam, baru kemudian iman. Apa yang menjadi pembeda? Kok Islam disebutkan lebih awal? Karena dilihat dari segi definisi, Islam itu kepasrahan. Pokoknya Allah merintah, ya udah laksanakan. Kalau iman itu dibarengi dengan keyakinan. Jadi ketika dia melaksanakan, ada ilmu yang mendasari dia melaksanakan amalan tersebut. Dulu ada seorang Arab Badui, ketika ditanya, dia langsung mengatakan, qalu amanna, kami sudah beriman. Lalu kemudian ditegur oleh Allah, jangan bilang amanah, walakin qulu aslamna. Ya, tapi katakan oleh kalian aslamna, katanya. Saya baru Islam, belum iman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapkan Islam dulu baru kemudian iman di surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Qul katakanlah lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Kenapa? Karena kisahnya di sini, dulu Rasulullah melakukan satu penyerangan kepada satu tempat, lalu kemudian banyak di antara orang-orang yang hendak diserang itu takut dirinya diserang, padahal mereka belum menjadi seorang mukmin. Akhirnya ketika diserang langsung mereka mengatakan amanah, kami beriman, supaya terselamatkan dari serangan pasukan Rasulullah. Maka kata Allah kepada Rasul, katakan mereka belum iman tapi baru Islam, karena belum ada keyakinannya, baru pasrah aja. Maka tingkatan iman itu lebih tinggi dari Islam jika disebutkan secara bersamaan. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ala kulli hal, jamaah rahimakumullah, jangan dipusingkan dengan masalah iman dan Islam, mana iman mana Islam. Yang jelas setiap dari kita insya Allah memiliki keduanya. Ya, kita memiliki keimanan dan kita pun memperlihatkan keislaman. Keimanan adanya dalam batin kita sebagai bentuk keyakinan, keislaman adanya dalam zahir kita sebagai bentuk amalan. Kita sholat dan lain-lain, itu bentuk konsekuensi dari keimanan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun definisi iman menurut para ulama adalah meliputi 3 unsur yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, ini komplit nih. Berarti iman itu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Berarti ini amalan hati. Jadi ada cabang iman yang merupakan amalan hati. Yang kedua, iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Berarti ada cabang iman yang berhubungan dengan ucapan. Wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Berarti ada cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan. Nah, maka 77 cabang iman yang akan kita bahas itu terbagi ke 3 bagian. Ada cabang iman yang berhubungan dengan hati, amalan hati, meyakini ini, meyakini ini, meyakini ini. Ada cabang iman yang berhubungan dengan lisan, mengucapkan A, B, C dan lain sebagainya. Ada cabang iman yang berhubungan dengan amalan anggota badan, sesuai dengan definisi iman. Saya pernah dapat pelajaran dari guru saya. Jadi kata beliau, iman itu katanya hate, lambe, gawe. Apa? Hate, lambe, gawe. Itu iman. Jadi kalau 3-tiganya sama, hate, lambe, gawe, akur, berarti iman. Tapi kalau tidak sama, baik itu 2 atau 1, misalnya hate na yakin, lambe na ngucap, tapi gawe na mungkir. Non? Apa namanya?
hatena yakin, lambena ngucap, gawena mungkin. No? Fasik. Orang fasik. Orang fasik itu hatinya meyakini, lisannya mengucapkan, tapi perbuatannya melanggar aturan Allah. Itu orang fasik. Yang kedua, ada orang yang hatena mungkin, lambena ngucap, gawena hade. Naon? Ulangi, hatena mungkin, lambena ngucap, gawena hade. Munafik. Karena orang munafik, dia berucap dan dia berbuat, tapi hatinya tidak meyakini. Maka itu munafik. Adapun kalau hatinya mungkir, lambena mungkir, gawena mungkir, itu kafir, udah jelas. Maka dari iman ini akhirnya akan ada turunannya, kebalikan orang. Kalau iman itu orangnya mukmin, maka orang yang tidak sempurna keimanannya, maka dia orang yang fasik. Orang yang kehilangan keimanannya berarti dia kafir atau munafik. Karena munafik itu sebetulnya kafir. Makanya orang munafik Allah sebutkan dalam Quran, innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di kerak neraka yang paling bawah. Kenapa? Ya karena dia hakikatnya orang kafir. Cuman kekufurannya dia tutupi dengan tampak seperti seorang muslim. Ya, serigala berbulu bulu ayam. Jadi itu. Maka kembali ke definisi iman itu apa? Tasdiqu bil qalbi, keyakinan. Jadi hati meyakini kebenarannya. Gak ada keraguan pokoknya, Pak. Seperti yang disebut dalam Quran. Surah Al-Baqarah itu ya. Al-Baqarah. Orang yang mukmin itu dari ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat 6. Dari ayat 2 ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu sampai ayat 5, ulaika humul muflihun. Ini orang yang mukmin. Orang yang mukmin. Lalu kemudian dari ayat 6 sampai ayat 7, innal ladzina kafaru, ini orang yang kafir. Lalu kemudian wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, sampai ayat ke-20 itu tentang orang munafik. Jadi komplit tuh di Al-Baqarah. Menceritakan siapa yang beriman, siapa yang kafir, siapa yang munafik. Baru kemudian di ayat-ayat yang lain ada tentang orang-orang yang fasik yang Allah sebutkan dosa-dosanya di dalam Al-Quran. Taib jamaah rahimakumullah, sifat iman sekarang. Kalau barusan definisi iman dan hakikat iman, kemudian sekarang sifat iman. Iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman manusia biasa seperti kita itu sifatnya fluktuatif. Tahu fluktuatif? Naik, turun. Ya, naik itu fluktuatif. Naik. Sifat iman kita sebagai manusia biasa itu fluktuatif. Yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah, naiknya itu karena ketaatan, yanqusu bil maksiyah, dan turunnya karena kemaksiatan. Itu sifat iman. Sifat iman kita manusia biasa. Adapun sifat iman para nabi dan para rasul, yazidu wala yanqus, bertambah terus dan tidak berkurang. Adapun sifat iman para malaikat, la yazid wala yanqus, flat malaikat mah. Gitu ya malaikat mah. Disuruh satu perbuatan, tawe terus. Tasbih we terus. Jadi flat malaikat itu, enggak bertambah, enggak berkurang. Itu iman para malaikat. Adapun imannya syaitan, yanqus wala yazid, bahkan hilang. Mereka berkurang dan tidak bertambah, bahkan hilang. Nah, saat karena kita manusia biasa, mungkin dalam satu kondisi kita begitu semangat seperti semangatnya para malaikat, sehingga bertambahlah keimanan kita. Tapi dalam kondisi yang lain setan datang, maka menurun iman, seperti keimanan setan, keimanan jin.
Gitu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, agar kondisi keimanan kita saat naik begitu tinggi naiknya dan saat turun jangan sampai drastis turunnya, maka kita perlu untuk menghadirkan sebab-sebab yang bisa membuat keimanan kita tidak turun drastis. Apa diantaranya? Majelis ilmu, teman yang baik, itu sangat besar pengaruh terhadap keimanan kita. Bahkan pengaruh teman itu Masya Allah, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, maka itu akan menjadi salah satu penentu bagaimana keadaan keimanan kita. Ini Pak, Bu, saat iman kita sedang naik, indikator yang paling sederhana adalah ngerasa haneul saat meninggalkan amalan yang sunnah. Bukan amal wajib, amal sunnah. Jadi ketika bangun kesiangan, alah ini haneul tadi teu kabujeng salat qobliyah subuh. Asa haneul teh. Teu kabujeng salat duha asa haneul. Nah, itu tandanya iman kita sedang bagus. Sehingga kita merasa rugi kalau ketinggalan satu amalan sunnah. Indikator keimanan kita sedang turun adalah kita tidak merasa bersalah saat terjerumus dalam dosa. Jadi berbuat dosa teh biasa. Nah ini yang harus kita waspadai. Bahkan di antara hukuman yang paling berbahaya dalam hidup adalah ketika Allah mencabut secara perlahan keimanan yang ada dalam hati kita, ditandai dengan merasa biasanya kita saat melakukan dosa. Karena orang yang punya keimanan yang begitu kuat, sensitivitas dia akan kebaikan dan keburukan pun begitu kuat. Dia merasa rugi saat ketinggalan amalan sunnah, dan dia merasa bersalah saat dia terjerumus dalam satu kesalahan yang kecil. Asa dosa, berarti imannya sedang bagus. Tapi kalau kita dalam hidup katinggalan sholat, kak biasa we. Katinggalan kajian, biasa we. Bahkan kata Nabi, kalau orang sudah meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Allah tutup. Apa yang Allah tutup? Hatinya. Allah tutup pandangannya. Allah tutup pendengarannya. Sehingga di papatahan kunu kumaha wae ge teu mempan. Pernah gak kita dapati orang yang begitu bebal di papatahan, di leuleyan, di kasaran, di singsieunan, hare. Itu. Dia melihat tetangganya meninggal pun sugan aya kumaha. Itu tanda Allah sudah khatamallahu ala qulubi. Allah tutup hati. Maka di antara yang bisa membuat hati orang tertutup, kalau bagi laki-laki kata Nabi itu orang yang sudah meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, maka Allah tutup. Ibadah yang seminggu sekali aja dia enggak laksanakan, apalagi yang setiap hari. Padahal seminggu sekali ya. Kamu nunggal poe. Maka hati-hati dengan sifat iman. Jamaah rahimakumullah, dan manusiawi kalau Bapak Ibu merasa satu hari putur gitu. Asa teu semangat ibadah teh, asa teu semangat kajian teh. Secara pandangan sifat iman manusiawi, artinya kita sebagai manusia biasa berarti kondisi imannya sedang turun. Karena iman ada naik dan turun. Cuman obatnya apa? Ustaz, kalau kita sedang mengalami keputuran, asa teu sarumangeut ya rek kajian, teu semangat baca Quran, apa obatnya? Obatnya adalah satu pertanyaan yang dibalikan atau ditujukan kepada diri kita. Siap nggak mati dalam kondisi sedang seperti itu? Bapak teh, ibu teh, asa keur males sholat, tanya ke diri, hari saya siap deh maut namun keur kieu. Padahal malaikat maut datang ke tempat kita, ngalongokan kita, itu sehari puluhan kali tinggal nunggu instruksi dari Allah. Kata Allah cabut. Siapa yang tahu? Maka saat kondisi iman kita sedang turun, keputuran muncul, malas.
berbuat kebaikan, malas amal soleh, tadi tanya ke diri kita, siap mati dalam kondisi sedang seperti itu? Kalau tidak siap, bangkit, lawan. Itunya apa doanya? Apa doanya? Allahumma paksakeun, gitu. Paksakeun. Itu doa. Kalau kondisi sedang putur, ya. Kalau kondisi iman sedang naik, apa yang harus kita lakukan? Berdoa juga kepada Allah. Apa doanya? Di surat Ali Imran ada, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apalagi doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Itu kalau iman sedang jos tuh. Supaya ingin minta kalau ya Allah jangan dibalikin lagi ke kondisi yang lalu. Tetapkan saya dengan ini aja. Ya muqallibal qulub, sabit, tetapkan qalbi hati saya ala dinika wa ala ta'atik, di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Kalau kondisi sedang putur, yang tadi Allahumma paksakan. Tapi itu sifat iman manusia, apa? Yazidu wa yanqus. Cuman jamaah rahimakumullah, Ustaz pernah menyebutkan, kalau kita sudah terbiasa melaksanakan amalan yang rutin, jangan sekali-kali mencoba untuk meninggalkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali amalan rutin ditinggalkan, maka begitu sulit untuk kembali memulai. Sulit bu, susah. Maka jangan meninggalkan amalan yang sudah rutin. Pokoknya mah, rutin mah rutin kan dawamkan. Tapi Ustaz ini saya kurang ikhlas, lawan. Mana yang lebih baik? Memaksakan amal yang kurang ikhlas atau meninggalkannya? Saya tidak ngaji ya, tapi itu asa kurang ikhlas ngaji teh. Mending berangkat atau mending di rumah aja? Berangkat. Tapi Ustaz itu ada sieun ria. Kata para ulama menyebutkan meninggalkan amal karena manusia pun itu ria. Ustaz mau berangkat ngaji teh, tapi sieun ria. Justru saat meninggalkan amal itu sudah ria. Karena meninggalkannya bukan karena Allah. Karena sieun ku si anu disebut sieun. Maka saat muncul kebutuhan, paksain aja. Lebih baik melaksanakan amalan secara terpaksa daripada meninggalkannya. Itu terkait sifat iman. Nah sekarang terkait cabang iman. Cabang iman ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi, beliau begitu jelas bahwa iman itu ada cabang-cabangnya. Maka indikator seorang sempurna imannya atau berkurang imannya adalah ketika cabang ini terlaksanakan atau tidak. Maka cabang-cabang iman-iman ini Rasulullah menyebutkannya, ada yang menyebutkan 63, ada yang menyebutkan 73, bahkan ada yang menyebutkan 77. Jadi angkanya nggak pasti. Karena Nabi menyebutkan dalam hadisnya bid'un. Bid'un itu angka dari 3 sampai 9, itu bid'un. Bid'un wasituna 60 sekian. Nah sekiannya nggak disebutin berapa. Dalam riwayat lain bid'un wasab'una, sab'un itu 70, bid'un itu sekian, jadi 70 sekian. Jadi nggak dijelasin oleh Nabi. Makanya di sini yang paling masyhur menyebutkan 77 cabang iman itu. Walaupun di hadisnya nggak nyebut 77, nyebutnya hanya 70 sekian. Nah sekiannya nggak tahu sekian dan terima kasih atau apa. Pokoknya sekian aja. Nah sekian itu angka dari 3 sampai 9. Maka kita ittiba aja kepada penulis kitab 77. Yang 77 ini sudah disebutkan terbagi menjadi 3 kategori. Ada cabang iman yang berhubungan dengan keyakinan, amalan hati. Ada cabang iman yang berhubungan dengan ucapan, amalan lisan. Ada cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan, amalan anggota badan. Ya, amalan anggota badan. Nah berhubungan dengan masalah cabang iman ini pun akhirnya para ulama muncul berbagai
bidang ilmu kalam atau ilmu filsafat tentang iman. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan cabang iman dan dia melakukan tindakan dosa besar, maka artinya dia kehilangan keimanan. Itu sekte Mu'tazilah, Khawarij kayak gitu. Makanya dalam pemahaman orang Khawarij, orang yang berbuat dosa besar itu berarti kehilangan iman, maka dia kafir, halal darahnya, ini bahaya. Tapi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang berbuat dosa besar itu tidak kehilangan iman, tapi dia sedang berkurang iman. Imannya ada tapi berkurang. Nah, indikator berkurang dan bertambahnya Ustaz tadi sebut yang sederhana. Dari 77 cabang itu berapa yang terlaksanakan? Kalau sudah biasa melaksanakan anggap saja 50, lalu kemudian dari 50 tersebut tiba-tiba ada yang perlahan ditinggalkan, berarti berkurang iman kita. Gitu. Itu jamaah rahimakumullah. Nah, cabang iman yang 77 ini kata Nabi, a'laha, yang paling puncak, yang paling tinggi, yang paling utama adalah qaul la ilaha illallah. Ucapan tiada Tuhan selain Allah, atau dalam makna lain cabang iman yang paling tinggi adalah beriman terhadap keberadaan dan ketuhanan Allah yang Maha Esa. Ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini baru prolognya saja. Ya. Adapun cabang iman yang paling rendah dari 77 berarti nomor 77. Apa nomor 77 cabang iman itu? Membuang sesuatu di jalan yang membuat orang lain terganggu. Kayak cucuk kurang tadi kasisikeun ya. Kayak cangkang cau dikasisikeun gitu. Nah, itu cabang iman yang paling bawah. Cabang iman yang paling bawah. Di antara nomor 1 dan nomor 77 berarti ada berapa lagi? 75. Nah, nanti kita bahas satu-satu yang 75. Di antara yang 75 ada kisi-kisi kata Nabi apa? Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu pun cabang dari iman. Berarti sudah berapa cabang iman yang disebutkan dalam hadis tadi? 3. Nupang luhurna la ilaha illallah, nupang hanapna menghilangkan yang bisa mengganggu di jalan, di tengah-tengahna rasa malu. Berarti tinggal seperti jadi 74 deh. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan memulai satu persatu. Mudah-mudahan Senin depan sudah ada rezeki untuk bisa beli kitabnya. Mohon diangkat bagi yang sudah bawa kitab atau dapat kitab. 1, 2, 3, 4. Baik. Menunggu beli atau menunggu dibeliin? Oke. Insyaallah Ustaz, mudah-mudahan ada rezeki. Ustaz juga mau coba beli banyak buat dibagikan kepada jamaah yang memang mau mendapatkan bukunya. Tapi kalaupun dari jamaah ada yang ingin berkontribusi beli lebih dari satu untuk dirinya, berapa untuk orang lain juga bangga ditampung ya. Insyaallah bisa menghubungi admin di PPH gitu. Kalau ada program-program yang sekarang mungkin ya sampaikan aja titipannya, ini mah nitip buat beli kitab gitu. Nanti oleh admin dipisahkan bahwa ini mah donatur untuk beli kitab. Jadi silakan langsung ke admin PPH kalau mau nitip gitu, mau nitip buat beli kitab buat jamaah. Ustadz pun insyaallah mudah-mudahan di Senin depan bisa beli agak banyak, minimum ya 1 dulu cabang iman gitu. Tapi kalaupun bisa beli dua-duanya itu luar biasa. Itu aja mungkin jamaah yang bisa Ustadz bahas sore hari ini sebagai muqaddimah dari cabang iman ini. Semoga Allah memberikan nikmat dan rezeki kepada kita, istiqomah dalam keimanan, yang iman kita terus bertambah dan tidak berkurang. Barakallahu fikum, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.